Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya. Karakteristik dari fluida ialah memberikan tekanan ke segala arah ya. Kemudian di bagian yang selanjutnya ini menceritakan tentang statika fluida. PX bekerja pada bidang A, B, dan F. Yang dimaksud dengan PX ini, P ini tekanan ya, pressure, tekanan terhadap bidang A, B, dan bidang IF ya. Jadi bentuknya seperti ini, AB, FE, lalu PY untuk bidang CDEF, bidang CD dan bidang EF yang di bawah ini. Kemudian untuk PS bekerja pada bidang ABCD. Tekanan terhadap surface atau kemiringan ini bidangnya A, B, C, dan D. Jika tidak ada tegangan geser pada fluida dan tidak ada gaya akibat percepatan, maka jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sembarang itu diasumsikan atau nilainya bernilai sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada elemen kecil tersebut adalah gaya akibat tekanan fluida sekitarnya dan gaya gravitasi berat. Nah, untuk tekanan yang dialami oleh objek prisma segitiga ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu artinya gaya pengaruh gravitasi dari bumi ya untuk prisma tersebut berpengaruh terhadap memberikan efek atau pengaruh terhadap nilai tekanan yang diberikan oleh fluida terhadap ini prisma segitiga tersebut. Nah, tekanan dalam suatu fluida diam ini artinya fluida yang tidak bergerak ya atau fluida statis di suatu titik sama ke sembarang arah. Jadi untuk semua titik itu nilai tekanannya itu sama. Sembarang arah itu ya semua arah. Semua arah itu arah mau arah X, arah Y, arah Z, arah depan, arah belakang, arah samping kiri, samping kanan, bagian atas, bagian bawah itu tekanan dalam suatu fluida diam di suatu titik sama ke sembarang arah. Pernyataan ini dibahas atau dikemukakan oleh Pascal yang biasa disebut dengan hukum Pascal. Lalu kita lanjutkan lagi di bagian selanjutnya. Di sini ada area. Area ini luas permukaan ya, luas permukaan. Kalau permukaannya berbentuk lingkaran, ini lingkaran di bagian atas, kemudian ini lingkaran di bagian bawah, maka bisa dihitung berapa nilai A-nya untuk areanya ya tinggal dihitung 22/7 dikali dengan jari-jari lingkaran tersebut. Variasi tekanan terhadap elevasi ketinggian sebuah elemen fluida berbentuk silinder dengan luas penampang A dan tingginya itu Z2 dikurang Z1. Jadi bisa diketahui tingginya. Gaya ke atas akibat tekanan, gaya ke atas akibat tekanan dituliskan F1 sama dengan P1 dikali A. Nah, jadi gaya yang bekerja di bagian bawah ini ada gaya F1 ya, force. F itu singkatan dari force atau gaya. Gaya F1 mendorong ke atas, gaya ke atas. Itu bisa dihitung berapa besar nilai P1-nya. P1 atau tekanan di bagian ini. P1-nya tekanannya berapa dikali dengan luas silinder atau luas lingkaran tersebut. Gaya ke bawah ya tinggal dibalik penghitungannya ya arahnya itu dibalik, yang kalau P1 arahnya ke arah Y positif, untuk P2 atau force 2 arahnya Y negatif ke bawah ya arahnya.
Gaya ke bawah akibat tekanan bisa dihitung dengan persamaan P2 dikali dengan A. Berapa besar nilai tekanan di area P2 ini dikali dengan luas areanya, nilai A-nya. Gaya berat akibat gravitasi juga dihitung karena gravitasi ini memberikan kontribusi terhadap nilai tekanan untuk silinder tersebut, sehingga dimasukkan nilai M massa dikali dengan gravitasi. Massa dikali dengan gravitasi, atau dituliskan rho ini adalah massa jenis fluidanya, berapa massa jenis fluida dikali dengan luas ini ya, luas silinder, lalu dikali dengan ketinggian. Ini ada tinggi. Kalau misalnya tinggi Z2 ke Z1 itu tingginya 1 meter, berarti tinggal dituliskan 1 meter dikali dengan nilai G. G ini adalah gravitasi. Berapa percepatan gravitasi nilainya. Keseimbangan gaya ke atas dan ke bawah nanti bisa dicari berapa nilai keseimbangannya dengan persamaan ini. P1 dikali dengan luas permukaan, nanti P2 min P1, di mana nilai P2 P1 ini harus diketahui terlebih dahulu berapa nilai rho dan gravitasi. Rho dan gravitasi untuk bagian tersebut. Selanjutnya, fluida di bawah kondisi percepatan gravitasi, tekanan berbanding lurus dengan kedalaman. Nah, jadi semakin dalam fluida yang dilalui atau dilewati, maka tekanannya berbanding lurus. Jadi semakin ya sama seperti menyelam di dalam laut ya, atau menyelam di dalam kolam renang. Ketika berada pada permukaan atas kolam atau tempat penyelaman, akan berbeda nilai tekanan pada saat masuk ke dalam sampai kedalaman 10 meter, 20 meter, 30 meter, atau 50 meter, memiliki tekanan yang berbanding lurus dengan kedalaman. Jadi semakin masuk ke dalam permukaan air, maka tekanan tersebut akan mengalami peningkatan. Jadi tekanan tersebut berbanding lurus dengan kedalaman fluidanya. Ya, lalu di bagian selanjutnya kesamaan tekanan di ketinggian yang sama pada fluida statis. Ini bisa dihitung lagi dengan persamaan gaya secara horizontal. Kenapa dituliskan ini secara horizontal? Karena di bagian ini objeknya itu diputar ya, atau dimiringkan 90 derajat sehingga berbaring secara horizontal. Nanti bisa dihitung persamaan gaya horizontal. Berapa besar nilai P1, P ini adalah tekanan, pressure-nya dikali dengan luas permukaan, lalu P2 sama dengan P2 dikali dengan luas permukaan untuk area yang kedua. Jadi P1A sama dengan P2A. Jadi P2A ini tekanan di area keduanya. Di bagian yang lain selanjutnya kesamaan tekanan fluida kontinu pada level ketinggian yang sama. Nah, ini yang tadi dimanfaatkan atau dipergunakan untuk mengangkat beban ya, beban di hidrolik.
mengangkat beban lebih berat atau beban lebih besar menggunakan teori kesamaan tekanan fluida kontinu pada level ketinggian yang sama. Jadi bisa dilihat di bagian ini ada perbedaan ya, perbedaan antara sisi kiri, yang ini sisi kiri, sebut aja bagian kiri, dan ini bagian kanan. Bagian kiri dan bagian kanan yang berbeda adalah luas ini ya, luas penampang atau luas permukaannya. Untuk kiri 1, 2, 3. Jadi tiga kali lipat lebih besar luas permukaannya jika dibandingkan luas permukaan yang di sisi sebelah kanan. Nah, karena perbedaan luas penampang ini bisa dijadikan perhitungan atau bisa menghasilkan hitungan nilai tekanan yang lebih besar di sisi sebelah kirinya. Jadi ada ketika gaya yang diberikan di sini kecil, gaya tekan di bagian ini kecil, tetapi di bagian sisi sebelah kiri menghasilkan gaya angkat atau gaya dorong untuk mengangkat beban menjadi lebih besar. Tekanan pada level ketinggian yang sama akan sama besar pada suatu fluida yang kontinu, walaupun tidak ada bagian horizontal fluida yang menghubungkan nilai P dan Q. Nah, jadi kalau dilihat tidak ada hubungan ya secara horizontal karena dibatasi oleh dinding. Di sini ada pembatas, tetapi nilai tekanan untuk ketinggian level, misalkan H-nya ya, H-nya itu tingginya 1 meter untuk permukaan yang sebelah kiri, bagian sebelah kiri. Kemudian untuk permukaan bagian yang sebelah kanan tingginya juga sama 1 meter. Memiliki tekanan yang sama besar pada suatu fluida yang kontinu. Walaupun tidak ada bagian horizontal fluida yang menghubungkan titik P dan titik Q tersebut. Ya, jadi di bagian ini bisa dilihat hubungannya P, R, di sini ada P, R, ini ada S, di sini ada P, tekanan di bagian P ya, tekanan di bagian titik titik R, kemudian tekanan di bagian titik S dengan ketinggian H yang sama, maka dituliskan untuk PR tekanan pada titik P ditambah dengan nilai rho. Rho ini adalah massa jenis dari fluidanya, fluida apa yang digunakan, dikali dengan gravitasi. Berapa besar gravitasi, konstanta gravitasi ya, nilai gravitasi selanjutnya dikali dengan ketinggian H-nya, nilai H-nya. Maka bisa diketahui berapa besar nilai tekanan yang ada di titik R tersebut. Kemudian untuk titik S, berapa nilai tekanannya juga sama, bisa dihitung berapa nilai tekanan yang ada di atas, Q-nya, tekanan di titik ini ya, tekanan di titik Q ditambah dengan rho dikali dengan gravitasi, nilai gravitasi, lalu dikali dengan ketinggian fluida tersebut untuk titik S dan Q. Maka bisa diketahui berapa besar nilai PS-nya. Selanjutnya untuk mekanika fluida yang berikutnya, persamaan umum variasi tekanan fluida pada sembarang titik. Di sini ada
sembarang titik ya. Kalau yang tadi kondisi dari objeknya itu kondisi horizontal, tetapi di bagian ini sedikit dimiringkan bagiannya dengan sudut kemiringan tertentu. Ya, jadi di sini nanti bisa dilihat persamaannya. Ini adalah persamaannya massa dikali gravitasi, kemudian ini juga dipengaruhi nilai kemiringan, sehingga kemiringan tersebut memberikan nilai tekanan ya, tekanan di bidang 2 dengan bidang 1 itu mengalami perbedaan. Ya, untuk mengukur tekanan fluida ini bisa diperkirakan dengan menggunakan tools manometer ya. Yang pertama itu manometer tabung U sederhana, kemudian manometer tabung U terbalik. Lalu yang berikutnya manometer tabung U dengan satu sisi diperbesar, manometer tabung U dengan 2 fluida. Selanjutnya manometer tabung U yang dimiringkan. Nah, seperti apa dari alat ukur tersebut yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan? Untuk yang pertama manometer tabung U sederhana, gambarnya seperti ini. Jadi ada tabung. Kenapa dikatakan U? Karena tabungnya itu menyerupai huruf ini ya, huruf U. Jadi seperti ini. Di bagian ini ada fluida yang dipergunakan, manometer tabung U sederhana yang berwarna merah ya, atau berwarna ungu. Ini adalah fluidanya. Nah, di bagian ini nanti bisa diketahui berapa nilai tekanan yang diterima oleh fluida tersebut. Jadi kalau misalnya di titik 1 diberikan tekanan, maka fluida tersebut akan berpindah ya. Yang awalnya, yang sebelumnya, sebelum ada tekanan, fluida tersebut memiliki kesamaan atau keseimbangan atau memiliki ketinggian yang sama antara sisi kiri dengan sisi kanan. Kemudian karena fluida ini mendapatkan tekanan di sisi sebelah kiri, maka fluida tersebut mengalami kenaikan atau bertambah tinggi menjadi nilai H ya, H-nya meningkat. Nah, nilai H inilah yang nantinya bisa dihitung untuk mengetahui berapa tekanan yang diterima di saluran titik 2 tersebut. Lalu manometer tabung terbalik. Ya, tinggal dibalik saja. Kalau yang tadi posisinya itu ke atas, kalau di bagian ini manometernya itu tabungnya terbalik. Kemudian manometer tabung U dengan satu sisi diperbesar. Nah, ini juga dapat dijadikan alat ukur ya untuk mengkarakterisasi berapa besar nilai tekanan dari fluida tersebut dengan menggunakan manometer tabung U yang satu sisinya dilebarkan, antara sisi kiri dengan sisi kanan memiliki nilai sisi yang berbeda ya besarnya. Di bagian selanjutnya manometer tabung U dengan fluida. Ini ada dua konsepnya, dua fluida yang berbeda ya. Yang pertama ini fluida yang pertama, kemudian di bagian warna yang selanjutnya itu menggunakan fluida yang berbeda. Jadi bisa dibayangkan ya, misalnya yang satu menggunakan fluida cair,
fluida air, water, lalu yang satu lagi misalnya menggunakan fluida minyak. Artinya fluida tersebut memiliki massa jenis yang berbeda, massa jenis air dengan massa jenis misalkan massa jenisnya menggunakan fluida minyak. Nah, dua fluida ini juga bisa dipergunakan atau dimanfaatkan untuk mengukur tekanan fluida tersebut. Nah, karena ada selisih ketinggian antara fluida yang pertama, misalnya yang warna biru ini fluida yang pertama, kemudian di bagian warna yang selanjutnya ini adalah fluida yang kedua. Nanti bisa diketahui berapa selisih H-nya, delta H untuk fluida pertama, kemudian delta H untuk fluida yang kedua. Yang berikutnya ialah selanjutnya manometer tabung U dimiringkan. Kalau yang tadi tabung U-nya tidak dimiringkan, tetapi yang di bagian ini tabung U-nya dimiringkan dengan sudut kemiringannya 15 derajat. Nah, di sini kenapa hal ini dimiringkan juga memberikan kontribusi dalam hal penghitungan nilai tekanan ya, karena dengan pengaruh kemiringan ini ada gaya gravitasi yang ditimbulkan pada fluida tersebut. Jadi pada saat melakukan perhitungan gaya gravitasi diakibatkan dari kemiringan ini mempengaruhi tekanan yang ada di reservoir, tempat penyimpanannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya? Untuk share screen-nya bisa jelas terlihat suaranya, bisa jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya, di slide yang selanjutnya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis, tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak yang memiliki berat. Nah, sesuai dengan namanya, hidro itu umumnya menggunakan fluida cairan ya, bisa saja fluida minyak atau fluida air dengan kondisi statis. Artinya fluida minyak tersebut atau fluida cair tersebut tidak bergerak tetapi memiliki massa atau memiliki berat. Tekanan hidrostatis dituliskan ke dalam persamaannya di bagian ini dituliskan P P ini tekanan, H ini simbol ya, H kepanjangan dari hidrostatis, pH. Tekanan hidrostatis satuan yang digunakan Newton per meter kuadrat atau satuan Pascal. Rho ini merupakan massa jenis dari fluida, misalnya menggunakan fluida minyak atau fluida air, yang perlu diketahui berapa massa jenis dari fluida tersebut. Yang berikutnya konstanta percepatan gravitasi. Asumsinya percepatan gravitasi berapa nilainya, karena fluida tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi serta tingkat ini H-nya atau tingkat kedalaman titik diukur pada permukaan fluida tersebut. Rho dikali G dikali dengan H, maka didapatkan berapa besar nilai tekanan hidrostatis dari fluida tersebut. Ya,
Ini ilustrasinya seperti ini. Di bagian ini ada gambar ya, gambar sebut saja misalnya ya gambar wadah atau gambar kolam. Di bagian atasnya itu ada P0. P0 ini ya tekanan atmosfer. P0 dengan nilai 1 atmosfer ya. Kalau tekanan atmosfer itu 1 atm, 10⁵ Newton per meter kuadrat. Ini nanti bisa dihitung. Tekanan mutlak adalah tekanan total hasil penjumlahan tekanan hidrostatis dengan tekanan atmosfer udara. Nah, jadi di bagian ini ditambahkan nilai P0-nya. Kalau yang tadi untuk tekanan hidrostatis dengan persamaan ini, pH sama dengan rho dikali G dikali dengan H. Kemudian untuk tekanan mutlak ya, tekanan mutlak itu ditotalkan, dihitung total dengan P0 ditambah nilai rho air, massa jenis air dikali dengan G gravitasi dikali dengan H. H ini adalah ketinggian dari atau kedalaman ya. Kalau misalnya mengukurnya sampai di dasar wadah atau di dasar tempat, berarti sampai berapa besar nilai H-nya. Ya, itu adalah model matematik sederhana atau analitiknya yang bisa dipergunakan untuk menghitung tekanan mutlak yang terjadi di fluida tersebut. Ya, selanjutnya di bagian berikutnya ialah hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis dinyatakan semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam fluida cair memiliki tekanan yang sama. Secara teoritis atau persamaan matematisnya dituliskan atau digambarkan ilustrasinya seperti ini. Ini ada nilai nilainya. Misalkan ada wadah atau sistem yang berbentuk U ya. A, B, untuk A-nya ini tingginya seperti ini, satu garis ya, kalau ditarik garis putus-putus sampai B dia akan seperti ini. HA ketinggian pada permukaan A, HB ketinggian pada permukaan B. Lalu dituliskan untuk tekanan hidrostatis tersebut, PA sama dengan PB. Jadi tekanan yang ada di A sama dengan tekanan yang ada di bagian B ini. Tekanan pada penampang A, ini adalah penampang A, sama dengan tekanan pada penampang B. Ini ada penampangnya ya, penampang untuk B, kemudian ini penampang untuk A. Massa jenis fluida A, ini ada massa jenis fluida A. Kemudian PB ini atau rho B ya, rho A, ini adalah rho B ini massa jenis untuk fluida B. Jadi kalau ini adalah yang warna hitam ini ada yang warna ini adalah massa adalah fluida A. Lalu yang selanjutnya yang ini merupakan fluida B. Nanti bisa diketahui terlebih dahulu berapa massa jenisnya, rho A-nya, ini ada rho A-nya berapa nilainya, rho B-nya berapa massa jenisnya, sehingga bisa diketahui tekanan yang ada di A dan tekanan yang ada di B. Prinsipnya adalah tekanan pada penampang A, di sini dituliskan ya, kalau dalam persamaan matematiknya,
tekanan yang ada di penampang A sama dengan tekanan yang ada di penampang B. Jadi kalau ini adalah penampang A, maka sama dengan nilai tekanan yang ada di penampang B. Dengan terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa H-nya atau berapa ketinggian HB dan berapa ketinggian H untuk fluida A, lalu HB untuk ketinggian pada fluida di fluida B. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan sebelum masuk ke slide selanjutnya. Ini mudah ya untuk memahaminya mengenai teori ya, teori hukum utama dari hidrostatis. Hidrostatis itu ya kenapa dinamakan hidrostatis ya karena kondisinya diam. Ini diasumsikan fluidanya itu tidak bergerak atau tidak berpindah dalam kondisi diam, tetapi memiliki nilai tekan. Ya, oke, kita break dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, sekitar 3 menit nanti bisa masuk kembali. Ya kan, untuk soal-soal tersebut, yang soal ini adalah soal yang pertama untuk soalnya. Kemudian yang bagian ini ada soal kedua. Kemudian soal ketiga. Dan yang terakhir adalah soal yang keempat yang ditanyakan untuk soal tersebut, berapa kelajuan, berapa tekanan air, berapa debit air, dan berapa liter air yang melalui pipa besar dalam kurun waktu 1 menit. Ya, oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk mata kuliah mekanika fluida dasar. Nanti bisa dibaca kembali teori-teorinya atau menonton rekamannya, recordnya di live streaming untuk perkuliahan mekanika fluida dasar. Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk malam ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya untuk mata kuliah fluid mekanik. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.